Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Melinda dengan NPM 2421020011. Saya berasal dari kelas HTNC. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat ilmu dengan dosen pengampunya, itu Dr. Herpin Yogi Pradipta MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksiologi. Nah, aksiologi itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata. Yang pertama itu ada aksios yang berarti nilai, dan juga logos yang berarti ilmu ataupun kajian. Nah, secara sederhananya dapat kita simpulkan aksiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Aksiologi berfokus pada pemahaman tentang apa yang dianggap nilai dalam kehidupan manusia, seperti apa yang dianggap bernilai gitu di dalam kehidupan manusia, serta bagaimana nilai tersebut itu muncul ataupun terbentuk dan juga bisa diterima oleh masyarakat luas. Aksiologi dapat dibedakan menjadi 3 cabang utama, yaitu ada epistemologi, etika, dan juga estetika. Nah, dari masing-masing cabang ini mereka saling terhubungan. Contohnya epistemologi berhubungan dengan nilai dalam pengetahuan dan juga kebenaran, etika dengan nilai moral dan juga perbuatan manusia, serta estetika itu dengan nilai keindahan dan juga seni. Nah, sebagai cabang filsafat, aksiologi juga berfungsi untuk mengkritisi serta memberikan dasar dari teoritis bagi konsep-konsep nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain itu juga, aksiologi itu juga seringkali kita gunakan untuk menjelaskan berbagai perbedaan pandangan antara individu ataupun kelompok dalam memandang sesuatu hal, baik itu sebagai kebaikan, kebenaran, ataupun suatu keindahan. Sejarah perkembangan aksiologi ini terbagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama itu ada periode klasik pada abad 5-4 sebelum Masehi. Nah, pada periode ini dipengaruhi oleh beberapa filsuf Yunani seperti ada Socrates, ada Plato, dan Aristoteles yang membahas tentang nilai-nilai dan juga norma. Yang kedua, itu ada periode abad pertengahan antara abad 5-15 Masehi, dipengaruhi oleh agama Kristen dan juga filsuf seperti St. Augustinus, kemudian St. Thomas Aquinas yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan agama. Yang periode ketiga itu ada pada abad 16 sampai dengan 18 Masehi, dipengaruhi oleh beberapa filsuf seperti René Descartes, Immanuel Kant, dan juga Jeremy Bentham yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan akal dan juga moralitas. Nah, yang keempat itu ada periode kontemporer pada abad 19 sampai 20 Masehi, dipengaruhi oleh beberapa filsuf seperti Friedrich Nietzsche, kemudian Martin Heidegger, dan juga Jean-Paul Sartre yang mengembangkan teori nilai-nilai berdasarkan kekuatan, kemudian eksistensialisme dan juga humanisme. Periode yang kelima itu ada periode modernisme dan juga postmodernisme pada abad 20 sampai dengan 21 Masehi. Nah, dipengaruhi oleh gerakan postmodernisme dan juga multikulturalisme yang mengembangkan teori tentang nilai-nilai berdasarkan relativisme dan juga keberagaman budaya. Nah, dalam setiap periode, aksiologi ini terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan juga pemikiran manusia dari zaman tersebut. Aliran-aliran dari aksiologi. Ada 4 aliran dalam aksiologi. Yang pertama itu ada aliran objektif. Di antaranya itu ada yang pertama aliran naturalisme yang mementingkan nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh alam dan juga kodrat manusia. Nah, yang kedua itu ada aliran realisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh realitas yang ada dan dapat kita lihat secara jelas atau secara langsung. Yang kedua itu ada aliran subjektif, di mana aliran ini terdiri dari 2 aliran juga. Yang pertama itu ada aliran relativisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat relatif dan dapat berbeda-beda tergantung pada individu dan juga budaya pada suatu tempat tersebut. Nah, yang kedua itu ada aliran subjektivisme,
yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh persepsi dan juga pendapat dari individu tersebut. Aliran yang ketiga, itu ada aliran gabungan, di mana aliran ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada aliran idealisme, yang mementingkan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu harus ditentukan oleh ide-ide dan juga konsep-konsep yang ada di dalam pemikiran manusia tersebut. Nah, yang kedua itu ada aliran pragmatisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat ditentukan oleh manfaat dan juga kegunaan yang dapat diperoleh dari nilai-nilai tersebut. Aliran yang keempat, itu ada aliran lainnya, itu terbagi juga menjadi dua aliran. Yang pertama itu ada aliran humanisme, yaitu nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ditentukan oleh martabat dan juga harga diri dari manusia tersebut. Nah, yang kedua itu ada aliran eksistensialisme, yakni nilai-nilai yang ada di masyarakat itu ditentukan oleh kebebasan dan juga tanggung jawab dari setiap individu tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya aksiologi itu adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan manusia. Melalui kajian aksiologi ini, kita dapat memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dapat membentuk pandangan dunia kita, baik dalam hal moralitas, estetika, ataupun pengetahuan. Nah, aksiologi juga berperan penting dalam membentuk karakter individu dan juga membimbing perilaku sosial, serta memberikan pedoman dalam pendidikan untuk menciptakan generasi yang beretika dan juga menghargai sebuah keindahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.